Episode 16. Di kediaman Agung Dirgantara, Anggita sedang bercengkrama dengan orang tuanya, yang besok akan mengadakan syukuran hari lahirnya Mami Anggi, ibu dari Angga dan Anggita. Ya, setiap tahun mereka selalu merayakan syukuran hari lahir dengan berkumpul dan memberi hadiah untuk yang berulang tahun. Git, bagaimana kabar Safira? Kamu bilang pengasuhnya izin pulang kampung, terus Safira sama siapa? Biasanya kakakmu bawa titip di sini. Mami mau ke sana tapi badan masih gak enak, tanya Mami Anggi khawatir. Mami tenang saja, Vira sehat dan ceria banget sekarang, soalnya dia mau punya momi baru, ucap Anggita membuat maminya kaget. Kok kamu baru cerita sama Mami Git? Terus Angga setiap nelpon Mami gak pernah bahas perempuan, ucap Mami Anggi penasaran. Ceritanya panjang Mi. Yang pasti calon ibu, sambung Vira, orang baik dan Anggita sangat mengenalnya, ucap Anggita. Kamu kok main rahasia-rahasiaan sama Mami sih? Mami pengen tahu Git. Emna beneran kakakmu bisa move on dari Alam Dita? Desak Mami Anggi penasaran. Iya, nanti Anggita ceritakan ceritanya panjang, tapi Mami janji harus mendukung Vira agar mempunyai ibu sambung seperti yang diinginkannya. Ya, walaupun Kak Angga belum membuka hati sepenuhnya, niat kakak saat ini demi kebahagiaan Safira, ucap Anggita. Iya, Mami janji akan mensupport yang terbaik. Apa mereka besok akan datang juga membawa calon ibu sambung Vira? Tanya Mami Anggi semakin penasaran. Sepertinya iya Mi, soalnya Safira gak mau pisah dengan calon ibu sambungnya, jawab Anggita. Di rumah Angga siang sudah berganti malam. Angga, Vira dan Selvia sedang bersantai sambil menonton kartun kesukaan Safira. Safira yang tidak mau lepas dari Sally membuat Angga geleng-geleng kepala. Disadari Selvia yang melihatnya, kenapa Pak Angga gak enak badan? Atau pusing kepala, ucap Selvia. Tidak, saya baik-baik saja. Saya perhatikan Safira tidak bisa berpisah denganmu Via. Lihat kalian dari kemarin malam menempel seperti perangko, ucap Angga tertawa. Oh ya, besok kamu ikut aku ke syukuran ulang tahun mamiku. Mami Anggita juga, ucap Angga lagi. Iya Pak, ucap Selvia tanpa mereka sadari Safira sudah terlelap di pangkuan Selvia. Angga langsung mendekati Selvia untuk mengendong Tira mengantarkannya ke kamar. Mereka bertiga masuk ke kamar Safira. Angga langsung membaringkan Safira terus menyelimutinya. Angga berjalan mendekati Selvia dan berbisik di telinga Selvia, sontak membuat Via kaget, jantungnya hampir melompat, dak dikduk tak karuan. Besok dandan yang cantik ya, aku akan mengenalkanmu sebagai calon ibu sambung Safira pada orang tuaku, ucap Angga sedikit sensual membuat bulu kuduk Via meremang. Selvia tidak kuasa menjawab, hanya mengangguk. Angga kembali berdiri seperti semula, karena gemas melihat ekspresi Via membuat ia senyum-senyum sendiri. Ya sudah, kamu segera tidur, kamu pasti lelah. Via sudah mengurusi Vira, ucap Angga. Iya Pak, Bapak juga segera istirahat, ucap Selvia gugup. Angga keluar dan pergi ke kamarnya untuk istirahat. Sesekali ia mengingat ekspresi Sally saat ia mendekatinya, sepertinya anak itu ketakutan aku dekati, batin Angga tertawa. Pagi menjelang, Selvia abis sholat subuh langsung membuat sarapan ke dapur. Via membuat nasi goreng sayur. Tiba-tiba Via dikagetkan suara Angga yang sudah ada di belakangnya. Masak apa? Tanya Angga mengagetkan Selvia. Pak Angga bikin kaget saja, ucap Sally sambil mengusap-usap dadanya. Maaf, gimana kalian berdua tidur nyenyak, ucap Angga lagi. Alhamdulillah Vira tidurnya lelap sekali, ap Via sambil mengaduk nasi gorengnya. Saya akan membangunkannya. Kita jam 8 berangkat, Mami sudah menunggu kita, jadi kita makan berat di sana saja, ucap Angga. Selvia hanya mengangguk. Tak mau banyak interaksi dengan Angga yang membuat hatinya semakin baper dan terperosok semakin dalam. Jangan lupa like dan komennya.